Selamat pagi adik-adik menjelang siang. Bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak melihat Bang Manto ya, sudah lama tidak ketemu. Apalagi ketemunya hanya online-online. Ketemu seperti ini tentu sangat membuat kita kangen satu dengan yang lain gitu. Nah, saat ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan ataupun sebelum Bang Manto mau berbicara firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Kita persiapkan hati kita, tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala dengan sopan. Jangan ada yang lihat kanan kiri, semua harus fokus berdoa. Bang Manto akan berdoa untuk kita. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu kiranya mengubah kami, membuat kami semakin kuat dan dewasa, dan membuat kami anak-anak-Mu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati Bang Manto yang akan membawakan firman Tuhan, baik kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saat pada pagi hari ini Bang Manto akan membawakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal pertama, ayat yang ke-24 sampai dengan 28, dan 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26 dan 28. Ada beberapa ayat lagi ya. Nah, tapi kita sama-sama dulu buka pasal yang pertama dan Bang Manto akan bacakan sama-sama. Kalau di rumah punya Alkitab, ambil Alkitabnya, punya Alkitab ataupun gadget ambil, dan kita sama-sama membacanya. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 24 sampai 28. Bang Manto bacakan. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu ia masih kecil, betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu berkata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tentu adik-adik pernah mendengarkan cerita ini ya. Ini berbicara tentang seorang anak kecil, dan kehadiran anak kecil ini penuh dengan perjuangan, pergumulan. Ibunya menderita sakit hati, di mana kalau seorang perempuan itu kalau tidak punya anak pada waktu itu, dia dibully dan harga dirinya tidak ada gitu. Karena anak itu sebuah tanda atau bukti kesempurnaan seorang wanita. Kalau tidak ada anaknya, kalau sudah menikah, aduh sedih gitu ya. Di mana ya seorang Hana ini sudah berumah tangga namun tidak punya anak. Jadi dia sedih, dia berdoa, bergumul. Nah, tibalah di ayat ini dia memiliki anak. Lahirlah anaknya itu yang bernama siapa tadi Bang Mantuk sebutkan? Samuel. Samuel ini lahir karena Hana waktu itu sudah bergumul mati-matian gitu. Sudah bergumul sampai dia komat kamit seperti mbah dukun ya. Sampai kata Imam Eli, kamu ini pagi-pagi udah mabuk gitu." Ternyata bukan mabuk, dia komat kamit karena tidak bisa lagi ngomong gitu. Sudah terlalu berat ini Tuhan. Nah, setelah lepas ASI, itu kan belum besar gitu, masih kecil, belum tahu apa-apa ya. Dan setelah selesai ASI, setelah waktunya selesai mengasi atau menyusui, dia langsung diantarkan ke rumah Tuhan
ya, ke bait Allah. Itu masih kecil, belum tahu apa-apa gitu. Nah, adik-adik, semasa kecilnya si Samuel ini dia sudah dilepaskan ibunya, tidak ada lagi perhatian dari ibunya, tidak ada lagi apa ya, tidak pernah melihat ibunya. Ibunya kalau anak-anak kan biasa kalau minta apa-apa, "Mak." Tuh, wih, mamanya ada. Mau makan, Mak. Wih, ada, senang gitu. Mau minta jajan, Mak. Wih, kan kalau ada mama kan enak gitu. Kalau bapak juga enak gitu. Nah, tapi waktu itu si Samuel ini sejak kecil selesai menyusui, dia langsung diantarkan ke bait Allah untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, kalau kita pikir-pikir, adik-adik, betapa sedihnya kehidupan Samuel ini. Sedih gak menurut adik-adik? Saya pikir-pikir sih sangat sedih. Karena kalau kita tidak pernah menerima kasih sayang dari seorang ibu, terus kasih sayang dari siapa yang kita terima gitu kan? Nah, adik-adik, Bang Manto ingin bagikan sesuatu kepada kita bahwa ternyata si Samuel ini tidak pernah menerima kasih sayang seperti yang kita terima dari orang tua kita. Ya, di mana dia masih kecil, belum mengenal orang dengan jelas, dia sudah diantarkan ke bait Allah. Jadi istilahnya dia belum tahu apa-apa, tapi orang tuanya sudah melepaskan dia, tidak diberikan tanggung jawab, tidak ada kasih sayang. Nah, adik-adik, apakah Samuel dalam hal seperti ini, maksudnya ketika Samuel tidak pernah menerima kasih sayang dari orang tuanya, dari keluarganya, apakah Samuel langsung menjadi anak yang nakal? Wih, biasa kan kalau zaman sekarang ini kalau kasih sayang dari orang tua itu tidak ada, biasanya mereka nakal, ya. Bang Manto punya banyak teman seperti itu. Kalau mereka tidak menerima kasih sayang dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya, tahu nggak apa yang mereka perbuat? Ya, mereka minum minuman mabuk, mereka judi, mereka narkoba, mereka melakukan kekerasan. Loh, mengapa bisa seperti itu? Bisa dong, karena apa? Bang Manto pernah nanya, loh kenapa kamu seperti itu? Mereka jawab hanya seperti ini. Ya, mau gimana lagi? Hidup gak ada artinya. Orang tua sudah tidak perhatian. Ya, di rumah itu selalu diusir. Ya, apa ya? Mau minta apa-apa tidak ada. Itu. Jadi kebanyakan orang zaman sekarang ini ketika tidak menerima kasih sayang dari orang tua, dari saudara, dari keluarga, mereka akan frustasi itu. Mereka akan stres. Mereka akan bingung. Dan mereka memilih jalan yang salah kebanyakan gitu. Nah, jadi adik-adik ingat, ini adalah cerita kisah nyata yang Bang Manto bagikan kepada kita semua. Bagaimana zaman sekarang ini orang akan menjadi gelandangan ketika mereka tidak memiliki kasih sayang dari orang tua. Mereka memilih seperti itu. Karena apa? Mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, tapi Samuel ini meskipun hidupnya tidak ada kasih sayang dari orang tua, meskipun dia tidak pernah menerima elusan dari orang tuanya, meskipun waktu itu kan hanya sekali setahun gitu. Itu kalau ada acara besar mempersembahkan korban, kalau bangsa Israel seperti itu waktu itu. Nah, disitulah kesempatan Hana bertemu dengan Samuel. Jadi hanya sekali setahun bertemu dengan ibu. Itu kan gak terasa lah, masa sekali setahun. Kan sama aja itu istilahnya tidak menerima kasih sayang. Pada zaman itu tidak ada WhatsApp, ya tidak ada SMS, tidak ada Facebook dan lain sebagainya. Lu bagaimana mau komunikasi, kan nggak bisa gitu. Jadi istilahnya putus komunikasi dalam setahun. Ya. Jadi pusing dah kalau kita pikir-pikirkan ya. Tapi Samuel ini ternyata tidak seperti yang lainnya pada zaman sekarang ini ya. Dia itu meskipun tidak menerima kasih sayang, dia tetap menjadi orang yang terpandang. Mengapa Bang Manto bisa katakan seperti itu? Ayo kita lihat dulu buktinya ya. Meskipun Samuel ini jauh dari orang tua, meskipun dia sudah diantarkan ke rumah Tuhan, masih kecil, belum tahu apa-apa, namun adik-adik,
dia dipakai Tuhan dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, coba Bang Mantuk bacakan dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Loh. Kok bisa seperti itu gitu? Kenapa Samuel ini disukai Tuhan dan disukai banyak orang? Apa sih yang diperbuat oleh Samuel sehingga banyak orang menyukai dia? Bahkan Tuhan pun sangat suka kepadanya. Ada nggak adik-adik yang tahu? Adik-adik pernah nggak baca gitu? Bang Manto, ini loh karena seperti ini. Nah, jadi biar Bang Manto bagikan ya, kenapa sih Samuel ini sampai-sampai Tuhan tertarik dengan dia? Ya sampai Tuhan katakan, wih, aku suka sama Samuel ini. Pernah nggak teman-teman, adik-adik dikatakan seseorang, aku suka sama kamu? Wih, senang banget ya. Meskipun teman kita satu kelas gitu, wih, aku suka sama kamu gitu. Ataupun waktu main game kan, wih, aku suka cara bermainmu, bagus banget gitu. Kita senang kan? Itu masih teman yang ngomong loh. Masih orang tua yang ngomong. Gimana kalau sudah Tuhan yang ngomong? Hei, anak sekolah minggu GPD Taman Cibodas, aku suka sama kamu. Wih, saya yakin dan percaya ketika Tuhan ngomong seperti itu sama kita, Tuhan akan berkati kita. Amin. Iya. Loh. Jadi untuk membuat Tuhan suka sama kita, apa sih yang harus kita perbuat? Apa yang diperbuat oleh Samuel waktu itu? Ada nggak yang tahu? Ayo kita lihat adik-adik ayat yang ke-18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Nah, jadi ayat ke-18 ini ternyata si Samuel ini meskipun masih kecil, masih anak-anak, ternyata dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Ya, dia suka melayani Tuhan. Dia suka hidup bersama dengan Tuhan. Halo adik-adik, jangan pernah ngomong, aku masih kecil, lo masih sekolah minggu, ngapain sih harus rajin-rajin ibadah? Jangan ngomong seperti itu. Tuhan berkata kepada Samuel, aku suka sama Samuel karena apa? Karena masa kecilnya Samuel ini sudah membiasakan diri melayani Tuhan. Hari ini Bang Manto katakan kepada kita semua, jangan pernah berkata, aku masih kecil, masih gak tahu apa-apa. Jangan pernah katakan itu. Tapi lihatlah Samuel, meskipun dia masih kecil, meskipun dia tidak menerima kasih sayang dari orang tuanya, bahkan di keluarga Eli dia sangat tertekan karena melihat kelakuan-kelakuan anak Imam Eli ya, jahat gitu. Jadi meskipun dia di lingkungan yang jahat dan tidak menerima kasih sayang dari orang tua, namun Samuel ini tetap menjadi pelayan Tuhan. Jadi adik-adik ingat, ketika engkau ingin disukai Tuhan, jadilah pelayan Tuhan mulai dari masa kecilmu. Jadi saat ini demikianlah firman Tuhan Bang Manto bagikan. Biarlah kiranya hidup kita ini masih kecil, ya masih remaja, masih sekolah minggu, tapi tetap ada sukacita, ada tetap semangat dan menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan saat pada pagi hari menjelang siang ini, biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, membuat kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan. Mari kita adik-adik sama-sama berdoa, kita tutup Alkitab kita lipat tangan kita tutup mata, Bang Manto akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, pada pagi menjelang siang hari ini, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, di mana di masa kecil ini Tuhan, meskipun banyak tantangan, rintangan, atau mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang tidak menerima perhatian dari orang tua, keluarga, bahkan famili, sanak saudara, tapi itu tidak membuat anak-anakmu mundur dari pelayanan, ataupun membuat sukacita anak-anakmu hilang. Tapi kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menghiburkan, menguatkan anak sekolah minggu. Semua cita-cita masa depan ada Tuhan sudah persiapkan dan masa depan yang sangat indah dalam kehidupan kami. Berkatilah kami yang mendengarkan, baik Bang Manto yang sudah mengabarkan kebenaran firman Tuhan
untuk memberkati anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sampai ketemu di lain waktu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.